Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lela Syira selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Risau Pedas Garuda Baru. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Lisyana Putri, saya sebagai moderator. Nama saya Amika Azhara. Saya Sandy Yitania Sari. Saya Aulia Aziza. Selanjutnya materi pertama yaitu latar belakang. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas perusahaan, perlu diadakannya sebuah penelitian studi kelayakan bisnis yang berguna untuk meneliti dan menelaah berbagai aspek yang mendukung dalam pengembangan perusahaan. Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, UMKM harus mampu mengevaluasi secara objektif peluang dan tantangan yang ada untuk meminimalisir risiko kegagalan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tentunya harus berarti menghadapi berbagai risiko yang sangat berat dan mereka harus mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat studi kelayakan bisnis pada sektor UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner, yaitu penjualan risol, salah satu UMKM risol yang tetap eksis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan, yaitu Risau Pedas Garuda Baru. Pemilihan objek penelitian pada UMKM Risau Pedas Garuda Baru mengingat UMKM ini merupakan UMKM yang sudah lama, sehingga dapat dilihat bagaimana UMKM ini berinovasi dan terus eksis di tengah bermunculan pemain-pemain baru sebagai pesaing. Selanjutnya, rumusan masalah. Berikut adalah rumusan dalam studi kelayakan bisnis untuk UMKM Risau Pedas Garuda Baru. Yang pertama, menganalisis studi kelayakan bisnis pada UMKM Risau Pedas Garuda Baru. Yang kedua, seberapa besar potensi usaha Risau Pedas Garuda Baru periode selanjutnya. Yang ketiga, strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan pada usaha Risau Pedas Garuda Baru. Selanjutnya, tujuan penulisan. Berikut adalah perumusan dalam studi kelayakan bisnis untuk UMKM Risau Pedas Garuda Baru. Yang pertama, menganalisis studi kelayakan bisnis pada UMKM Risau Pedas Garuda Baru. Yang kedua, seberapa besar potensi usaha Risau Pedas Garuda Baru periode selanjutnya. Yang ketiga, strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan pada usaha Risau Pedas Garuda Baru. Selanjutnya, profil usaha. Risau Pedas Garuda Baru merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang berdiri sejak tahun 2015. Usaha kuliner ini merupakan usaha keluarga yang dimiliki oleh Bapak Sabri Siregar, namun dikelola oleh salah satu anaknya yang bernama Ibu Nelva Diana Siregar. Memiliki 2 cabang usaha yang alamatnya berada di Jalan Cipinang Muara 2 dan Taman Buah Bekasi. Produk yang ditawarkan yaitu risol dengan 3 varian rasa. Yang pertama ada rasa sayuran ayam pedas, yang kedua ada daging telur mayones dan sosis mayones. Semua varian memiliki harga yang sama, yaitu sebesar 5.000. Dan di sini order dari Risau Pedas Garuda dikelola oleh Bapak Sabri dan pengelolanya Ibu Nelva. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alika. Selanjutnya ada aspek-aspek yang dibahas. Pertama itu aspek legalitas. Penilaian aspek legalitas UMKM Risau Pedas Garuda Baru sudah baik karena sudah memiliki yang pertama itu ada sertifikat layak higien sanitasi jasa boga dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi. Yang kedua itu ada surat keterangan domisili usaha.
selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Risol pedas Garuda Baru memiliki target pasar yang cukup jelas, yaitu menyasar di semua kalangan yang umumnya menyukai cemilan pedas dan kekinian. Dalam hal pemasaran, risol pedas Garuda Baru mengandalkan strategi tradisional, yaitu penjualan secara langsung, berawal dari mulut ke mulut membuka usaha di daerah tertentu hingga mengikuti bazar di berbagai daerah. Tanggapan konsumen terhadap risol pedas Garuda Baru sangat positif. Mereka menyukai cita rasa unik, tingkat kepedasan yang pas, serta variasi yang beragam. Banyak pelanggan yang menjadi pelanggan tetap dan membantu mempromosikan usaha ini secara sukarela karena kepuasan mereka terhadap produk. Selanjutnya itu ada aspek manajemen dan SDM. Pengelolaan usaha risol pedas Garuda Baru dilaksanakan secara internal oleh pihak keluarga dengan dibantu oleh karyawan. Seluruh aspek operasional mulai dari produksi, penjualan, manajemen keuangan hingga pengambilan keputusan strategis ditangani langsung oleh anggota keluarga. Sistem ini diterapkan guna memastikan setiap proses berjalan secara efisien, terkontrol, dan selaras dengan visi usaha keluarga. Risol pedas Garuda Baru memperkerjakan kurang lebih 4 karyawan yang terbagi untuk proses produksi dan proses penjualan. Masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya. Pembagian tugas dilakukan secara terstruktur, meliputi pembuatan bumbu, isian risol, proses pencetakan dan pembentukan risol, hingga kegiatan pemasaran dan penjualan produk kepada konsumen. Sistem kerja ini diterapkan guna meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama itu proses produksi pembuatan risol oleh UMKM risol pedas Garuda Baru. Yang pertama memasak isian risol, yang kedua membuat adonan kulit risol, lalu mengisi kulit risol dengan isiannya, lalu yang keempat lipat kulit risol, dan yang kelima dibekukan. Kemudian pada saat proses penjualan risol dilapisi dengan putih telur dan tepung panir, kemudian digoreng dan siap dijual. Hal ini dilakukan karena bertujuan agar risol tetap hangat dan enak. Yang kedua, teknologi yang dipilih. Teknologi usaha untuk proses produksi risol pedas Garuda Baru masih dilakukan secara manual karena masih mengusung tema usaha kuliner homemade. Jadi proses produksinya masih menggunakan tenaga manusia dan belum tergantikan oleh mesin. Yang ketiga itu alat analisis yang digunakan. Alat analisis yang digunakan untuk memperoleh data studi kelayakan bisnis terhadap UMKM risol pedas Garuda Baru adalah analisis kualitatif, yaitu berupa kegiatan wawancara terkait penjelasan proses berjalannya usaha dari awal berdiri hingga sekarang. Kemudian analisis kuantitatif untuk mengetahui laporan keuangan yang dimiliki UMKM. Dan untuk jenis sumber data studi kelayakan bisnis ini adalah jenis sumber data primer karena data ini dapat diwawancara langsung dengan pemilik usaha. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan risol pedas Garuda Baru itu meliputi yang pertama sumber-sumber dana. Untuk sumber dana yang didapat untuk memulai usaha risol pedas Garuda Baru didapat dari modal asing, yaitu peminjaman dana dari perbankan sebesar 20.110.000. Kemudian ada kebutuhan biaya investasi. Kemudian ada kebutuhan biaya investasi. Di sini ada tabel biaya per investasi untuk pengurusan izin usaha sebesar 100.000. Kemudian untuk biaya pembelian aktiva, etalase kuliner, wadah penggorengan, pisau, spatula, baskom, saringan minyak, sendok sayur, alanan, capitan makanan, freezer, kompor gas dengan total sebesar 11.090.000. Kemudian untuk biaya produksinya ini meliputi untuk bahan-bahan pembuatan risolnya ada tepung terigu, sayur wortel, sayur mentah,
3.890.000. Dan untuk biaya operasional ada gaji karyawan, listrik, sewa, spanduk atau banner, gas, plastik dengan total 5.030.000. Jadi untuk total modal awalnya sebesar 20.110.000. Yang selanjutnya adalah proyeksi keuangan laporan laba rugi dan neracanya. Namun sebelum membuat laporan laba rugi dan neracanya perlu diketahui biaya pengeluaran per bulan dari Risol Pedas Garuda Baru untuk biaya produksi atau biaya variabelnya, yaitu biaya bahan-bahannya sebesar 3.890.000 dan biaya operasional atau biaya tetapnya itu sebesar 13.820.000. Kemudian untuk pendapatan Risol Pedas Garuda Baru pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 482.800.000. Kemudian untuk laporan laba ruginya, pendapatan penjualan pada satu tahunnya itu adalah 482.800.000. Kemudian untuk biaya produksinya sebesar 46.680.000, laba kotornya 436.120.000, dan biaya operasionalnya 119.160.000. Kemudian untuk laba operasionalnya 316.960.000 dan biaya investasi awal sebesar 11.090.000 dan untuk laba bersihnya menjadi 305.870.000. Kemudian untuk neracanya aktiva lancarnya atau kas tarakasnya sebesar 305.870.000. Untuk aktiva tetapnya ada peralatan dan total aktivanya menjadi 316.960.000. Dan untuk modal awalnya 11.090.000, laba ditahannya 35.870.000, dan total ekuitas dan total aktivanya sama, artinya seimbang 316.960.000. Kemudian untuk analisis usahanya, di sini kami menggunakan perhitungan margin keuntungan dan juga break-even point untuk menentukan apakah usaha ini layak atau tidak. Yang pertama margin keuntungan. Untuk net profit marginnya rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%, hasilnya 63%. Untuk operating profit marginnya rumusnya laba operasional dibagi pendapatan dikali 100%, hasilnya 66%. Untuk gross profit marginnya rumusnya laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%, hasilnya 90%. Kemudian untuk break even point-nya ada dua, break even point dalam unit dan break even point dalam rupiah. Untuk break even point dalam unit rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikali biaya variabel per unit, hasilnya adalah 2002. Untuk break even point dalam rupiahnya rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga per unit, hasilnya 10.658 rupiah. Untuk margin keuntungan, net profit margin sebesar 63% menunjukkan bahwa setelah dikurangi seluruh biaya termasuk pajak dan biaya lainnya, UMKM ini masih mampu menghasilkan laba bersih sebesar 63% dari total penjualannya. Ini menunjukkan efisiensi dan profitabilitas usaha yang tinggi. Kemudian untuk operating profit marginnya sebesar 66%, memperlihatkan bahwa laba operasional sebelum bunga dan pajak juga sangat baik, menandakan pengelolaan operasional yang efisien. Dan untuk gross profit marginnya sebesar 90%, menandakan bahwa biaya langsung produksi relatif rendah, sehingga sebagian besar pendapatan masih tersisa sebagai laba kotor. Kemudian untuk break even point-nya, break even point dalam unit adalah 2002 unit. Artinya UMKM ini harus menjual minimal 2002 risol untuk menutupi seluruh biaya tetap dan variabelnya. Untuk biaya dalam rupiahnya sebesar 10.10.658 rupiah, menunjukkan jumlah penjualan minimal dalam rupiah yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Jadi UMKM Risol Pedas Garuda Baru menunjukkan potensi bisnis yang sangat baik dengan margin keuntungan yang tinggi, karena UMKM kuliner itu biasanya margin bersihnya hanya 10-30%, tapi Risol Pedas Garuda Baru bisa tembus hingga 63%. Dan titik impas yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa usaha ini efisien, menguntungkan dan memiliki prospek keberlanjutan yang kuat apabila dikelola secara konsisten.
Selanjutnya, Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Untuk yang pertama adalah analisis aspek ekonomi. Jadi Risol Pedas Garuda Baru ini memiliki pengaruh terhadap terciptanya lapangan pekerjaan karena bisnis ini itu membuka peluang kerja untuk masyarakat. Nah, selain itu pengaruh pendapatan masyarakat terhadap bisnis ini yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua adalah aspek sosial dari Risol Pedas Garuda Baru ini memberikan dampak sosial yang positif dan tidak merugikan masyarakat karena membuka lapangan pekerjaan yang membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masyarakat itu setuju dan tidak ada potensi konflik dalam bisnis ini. Hal itu terlihat karena penerimaan masyarakat terhadap bisnis ini sangat tinggi. Lalu yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Jadi dampak UMKM Risol Pedas Garuda Baru ini terhadap aspek lingkungan hidup yaitu tidak berdampak negatif karena proses pembuangan limbah produksinya sudah sesuai. Jadi untuk limbah organika seperti sisa bahan makanan biasanya itu dibuang ke tempat sampah rumah tangga dan baru kemudian diangkut oleh petugas sampah. Dan untuk limbah minyak goreng bekas atau jelantah itu biasanya dikumpulkan lalu diambil oleh pengepul minyak jelantah untuk didaur ulang. Kemudian untuk sampah anorganik seperti limbah plastik, kemasan minyak atau saus kosong biasanya itu dikumpulkan dan diberikan ke bank sampah. Lalu untuk kesimpulan dari hasil analisis penelitian kami yaitu berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, UMKM Risol Pedas Garuda Baru ini menunjukkan potensi usaha yang sangat layak untuk terus dijalankan dan dikembangkan karena usaha ini berdiri lebih dari 5 tahun dan berhasil membuktikan keberlanjutan dengan capaian omset yang hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dari aspek pasar, produk Risol Pedas ini memiliki permintaan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan tren makanan pedas yang digemari berbagai kalangan. Dari sisi teknis, proses produksi dan distribusi telah tertata rapi dan efisien. Sementara dari aspek keuangan, usaha ini mampu mencatatkan arus kas positif dan menunjukkan profitabilitas yang baik. Manajemen usaha juga terbukti adaptif dan mampu mempertahankan ekstensi di tengah persaingan pasar. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek kelayakan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa UMKM Risol Pedas Garuda Baru adalah bisnis yang layak berpotensi tumbuh lebih besar dan dapat dijadikan sebagai contoh keberhasilan UMKM yang mandiri dan kompetitif. Lalu selanjutnya adalah potensi usaha dari Risol ini. Meskipun saat ini Risol Pedas Garuda Baru itu belum memanfaatkan platform digital dalam penjualannya, hal tersebut justru menjadi peluang besar untuk pengembangan usaha kedepannya. Potensi digitalisasi seperti pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, lalu penjualan lewat marketplace atau sistem pre-order online dapat membuka pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi usaha. Dengan fondasi usaha yang kuat dan ekspor pasar yang positif, ditambah potensi pengembangan ke arah digital, Risol Pedas Garuda Baru memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan dan berpeluang untuk naik kelas sebagai UMKM unggulan di daerahnya. Selanjutnya adalah saran dari kelompok kami untuk salah satu UMKM Risol Pedas ini adalah pertama itu untuk memanfaatkan digital marketing. Meskipun saat ini penjualannya masih dilakukan secara konvensional melalui promosi dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok itu dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan menarik pelanggan baru terutama dari kalangan anak muda. Lalu saran yang kedua itu pendaftaran ke platform online. Bergabung dengan aplikasi layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood atau ShopeeFood dapat menjadi langkah awal untuk memperluas pasar tanpa harus membuka cabang baru. Lalu yang ketiga itu adalah inovasi produk dan kemasan. Menghadirkan variasi rasa baru, edisi terbatas atau membuat kemasan menarik dan praktis dapat menambah daya tarik produk serta meningkatkan nilai jual. Yang terakhir itu penguatan identitas brand. Diharapkan
menjangkau pasar yang lebih luas, dan tetap menjadi pilihan utama bagi pecinta minuman pedas. Terima kasih. Sesi mini quiz kita buka ya. Di sini kita mengadakan mini quiz 3 pertanyaan ya. Untuk yang bisa jawab harus dibuka. Untuk pertanyaan pertama, Jawabannya C. Menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Kita cek ya. Benar. Pasti. Ya. ya Udah maju-maju. bahkan maju. Ini mau yang mana? Ini nggak boleh. Pertanyaan selanjutnya, Ayo sama cepat ya dapat. Yoji, Ya boleh makan dong. silakan jawab. Jawabannya yang D. Benar nggak ya? Jawabannya yang D. Betul. D. Yang sama ini tadi. Oh benar. Maju, maju. Sebutin dulu dong. Namanya perawatan dong. Oh iya. Paling sebelum mandala dia. Perkenalkan, nama saya Yasi dari kelompok IPA. Saya menjawab pertanyaannya yang D. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini terakhir ya pertanyaannya. Apa ya? Sama yang gue baca dulu. Oh, sekarang Satu, dua, tiga. Ya Putri. Jawab pakai maju terus jawab di depan nanti ambil hadiahnya. Perkenalkan, nama saya Putri Herani, saya dari kelompok 2.